Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumiati Ratnasari, NPM 31. Kali ini saya akan memaparkan mengenai materi dari jaringan saraf tiruan atau biasa disebut dengan JST. Sebelumnya kita harus mengenal terlebih dahulu sejarah dari JST sendiri. JST merupakan cabang dari kecerdasan buatan. JST meniru cara kerja otak makhluk hidup, yaitu sel saraf atau disebut dengan neuron. Otak manusia terdiri dari 10 miliar neuron yang saling berhubungan satu sama lain. Hubungan ini disebut dengan sinapses. Neuron secara garis besar dibagi 3, yaitu sel body, dendrites, dan akson. Dendrites merupakan unit input, yaitu sebagai tempat masuknya sinyal. Sel body berfungsi untuk memproses sinyal yang masuk. Akson merupakan unit output dari sinyal hasil proses sel body. Hubungan antara satu neuron dengan neuron yang lain lewat hubungan sinapse. Selanjutnya, jaringan saraf biologis. Otak manusia berisi jutaan sel saraf atau neuron yang bertugas memproses informasi. Neuron saling berinteraksi satu sama lain, mendukung kemampuan kerja otak manusia. Jaringan saraf tiruan sendiri yaitu sistem komputerisasi sebagai pemroses informasi yang memiliki karakter mirip dengan jaringan saraf biologi pada saat menangkap informasi dari dunia luar. Maksud sebenarnya dari JST sendiri itu berusaha membuat model sistem komputasi informasi yang dapat menirukan rangkaian cara kerja jaringan saraf biologis. Jadi saraf biologis manusia itu nantinya akan dikomputasi. Itu adalah maksud tujuan dari jaringan saraf tiruan. Ini adalah gambar dari sinapsis neuron yang sebelah kiri, terdiri dari akson, sinaps, dendrites sesuai dengan keterangan yang ada di atas tadi. Dan yang selanjutnya itu adalah tiruan jaringan saraf biologi. Ini adalah tiruannya. Ini melalui proses JST dengan komputisasi. Jaringan saraf tiruan ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama yaitu arsitektur jaringan sebagai pola hubungan antara neuron. Yang kedua, algoritma merupakan metode untuk menentukan bobot penghubung atau bisa juga disebut proses training atau learning. Yang ketiga yaitu fungsi aktivasi. Dan pada gambar yang ada di bawah ini adalah gambar jaringan saraf tiruan yang sederhana. Ini ada X1, X2, X3. Jaringan saraf tiruan meniru cara kerja jaringan saraf biologis yang mana generalisasi model matematis dari pemahaman manusia. Pemrosesan informasi terjadi pada neuron. Sinyal mengalir di antara sel saraf atau neuron melalui suatu sambungan penghubung. Setiap sambungan penghubung memiliki bobot yang bersesuaian. Bobot ini akan digunakan untuk menggandakan atau mengalihkan sinyal yang dikirim melaluinya. Setiap sel saraf akan menerapkan fungsi aktivasi terhadap sinyal hasil penjumlahan berbobot yang masuk padanya untuk menentukan sinyal keluarannya. Prinsip dasar pelatihan jaringan saraf tiruan. Contoh yang baik untuk pelatihan pengenalan sebuah pola adalah pada manusia. Semisal kita ingin mengenalkan buah jeruk pada seorang bayi, dengan cara mendekatkan buah jeruk tersebut pada bayi dan mengucapkan kata jeruk secara terus-menerus, maka secara perlahan bayi tersebut akan tahu atau kenal bahwa itu adalah buah jeruk. Jadi saat kita mengucapkan kata jeruk, maka kekuatan koneksi sinaptik dalam sel saraf bayi juga akan meningkat dan teraktivasi. Gambaran di atas menunjukkan bahwa sel saraf manusia memiliki kemampuan untuk belajar. Jaringan saraf tiruan juga memiliki kemampuan untuk belajar hampir sama dengan saraf pada manusia. Kemampuan belajar dari JST bersifat terbatas sehingga jaringan ini juga mempunyai kemampuan terbatas. Menurut Kosko tahun 1990, dia mengklasifikasikan JST menjadi 2 bagian, yaitu yang mana bagaimana JST menyimpan pengetahuan atau encode atau proses belajar. Kedua, bagaimana JST memproses data yang masuk atau decode. Proses encode ada 2, yaitu supervised atau dibimbing dan unsupervised atau tidak dibimbing.
Sehingga proses decode ada dua, yaitu feed forward atau tanpa umpan balik dan feedback atau umpan balik. Di sini adalah gambar dari prinsip dasar pelatihan jaringan saraf tiruan. Seperti di sini. Di sini ada dibagi menjadi 4 kuadran 1, 2, 3, 4, yang mana di sini ada supervised dan unsurfaced, ada feed forward dan feedback. Yang mana pada kuadran 1 itu terletak pada supervised atau sampai feed forward, supervised dan feed forward. Dalam proses belajar atau penyimpanan pengetahuan dibimbing dan dalam proses merespon data input maka tidak memberikan umpan balik. Sedangkan pada kuadran 2 yaitu terletak pada unsupervised dan feed forward. Yang mana dalam proses belajar atau penyimpanan pengetahuan tidak dibimbing dan dalam proses merespon data input maka tidak memberikan umpan balik. Dalam kuadran yang ketiga yaitu terletak pada unsupervised dan feedback. Apa maksudnya? Yaitu dalam proses belajar atau penyimpanan pengetahuan tidak dibimbing dan dalam proses merespon data input maka memberikan umpan balik. Tidak dibimbing tapi memberikan umpan balik. Perbedaan dari kuadran yang 2, kuadran 3. Kuadran 2 tidak dibimbing dan juga tidak memberikan umpan balik. Dan pada kuadran 4 yaitu supervised dan feedback, yang mana proses belajarnya itu dibimbing dan dalam proses merespon data input maka memberikan umpan balik. Ini juga berbeda dengan kuadran 1 yang terletak pada supervised dan feed forward. Ini perbedaannya pada di feed forward dan juga feedback. Kalau di kuadran 1 tidak memberikan umpan balik, tapi di kuadran 4 memberikan umpan balik. Seperti itu. Ini adalah contoh gambar melalui kuadran. Selanjutnya itu prinsip dasar pelatihan jaringan saraf tiruan. Dalam JST supervised, jaringan diberi masukan tertentu dan keluarannya ditentukan oleh pengajarnya. Saat proses belajar ini, jaringan akan menyesuaikan bobot sinaptiknya. Dalam JST unsupervised, jaringan diberikan masukan dan keluarannya akan diatur secara mandiri sesuai aturan yang dimiliki. Kumpulan dari pasangan vektor input dan vektor output yang diinginkan atau target disebut pola pelatihan. Pasangan vektor input dan target dimasukkan bersama dengan nilai bobot koneksi atau sinaptik ke dalam jaringan. Proses ini dilakukan dalam proses belajar atau latihan. Proses belajar sendiri itu ada di jaringan diberikan masukan atau input serta pasangan output yang diinginkan. Jaringan melakukan perhitungan terhadap data input dan menghasilkan output sementara. Membandingkan antara output sementara dengan output yang diinginkan atau target dan selisihnya dipakai untuk memperbaiki nilai bobot sinaptik. Proses tersebut akan diulang sampai kesalahan atau selisih dari output sementara dan target terkecil sehingga atau istilahnya adalah konvergen sekecil mungkin. Proses belajar akan selesai apabila nilai metrik bobot koneksi atau misal W yang dihasilkan dapat membuat sistem yang dapat memberikan pola yang sempurna walaupun pola masukan yang diberikan pada jaringan tidak lengkap atau terkena noise. Selanjutnya yaitu model JST sesuai dengan konfigurasi neuron dan algoritmanya masing-masing, yaitu JST Hep, JST Hopfile, JST Hemming, dan JST Cohonen, dan lain-lain. Aplikasi JST bisa diterapkan di berbagai bidang kedokteran, yaitu menyimpan data gejala, diagnosis, serta perawatan atau obat. Dan pengenalan pola, yaitu pengenalan karakter tulisan, wajah, suara, sidik jari. Dalam komunikasi yaitu mengurangi suara noise pada komunikasi telepon. Pada bidang ekonomi yaitu peramalan saham. Selanjutnya yaitu contoh program JST sederhana. Di sini analogi JST, saya ambil analogi JST terhadap jaringan saraf. Ini adalah gambar dari jaringan sarafnya dari manusia. Di sini adalah tabel yang mana dari JST itu adalah node atau unit, input, output, bobot. Jaringan saraf biologisnya badan sel atau soma, dendrit, akson, dan sinampis.
akson, dendrit, sinampis. Cara kerja dari jaringan saraf sendiri yaitu pemrosesan informasi terjadi pada neuron. Sinyal dikirimkan di antara neuron-neuron melalui penghubung dendrit dan akson. Penghubung antar elemen memiliki bobot yang akan menambah atau mengurangi sinyal. Untuk menentukan output, setiap neuron memiliki fungsi aktivasi yang akan dikenakan pada jumlah semua inputnya. Besar output akan dibandingkan dengan nilai threshold tertentu. Contoh pertama yaitu pada operasi N atau benar. Yang mana di gambar ini ada X1, X2, ini the threshold akan menghasilkan Y. Mana di sini ada W1. X1 yaitu 1100, X2 1010 dan Y 1000. Di sini adalah contoh dari penjalanan program pada bahasa C++, yang mana kita inisialisasi terlebih dahulu dengan include strum.h. Terus kita buat kelas main, kita masukkan dengan tipe integer yaitu W1 W2 yang tadi W1 W2 X1 X2, terus outputnya yang mana W1 sama dengan 1, W2 juga sama dengan 1. Count, kita tampilkan inputan dari X1 berapa dengan atau menggambarkan bahwa X2. Terus outputnya yaitu X1 dikali W1 ditambah X2 kali W2. Jika output lebih besar sama dengan 2, maka tampilkan output Y benar sama dengan 1. Tapi jika dan juga pilihan, maka tampilkan Y benar sama dengan 0. Ini adalah dari operasi program dengan ini adalah contoh program dengan operasi N. Contoh 2 adalah operasi OR atau kebalikan dari N, yaitu false, salah. Dengan X1 1100, X2 1010, Y 1110 dan gambar yang sama. Contoh programnya di sini sama dengan N, cuma perbedaannya ada di jika output lebih besar sama dengan 2, maka tampilkan output Y salah sama dengan 1. Jadikan benar sama dengan 1, tapi di sini ketika salah juga sama dengan 1, berarti itu benar. Sama dengan output Y dengan salah sama dengan 0, seperti itu. Sekian pemaparan mengenai materi dengan jaringan saraf tiruan atau JST. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.